diakumulasikan dengan korban-korban yang lain, jadinya nyampe tuh RP-nya naik. Kalau dari kakak sendiri berapa? Kalau aku sendiri sebenarnya karena ditipu yang ini ya, yang penipuan untuk kasus yang apa, dia pinjam uang, yang dia pinjam uang itu yang 10 juta, tapi dia udah mengembalikan 2 juta, ya. Nah kalau yang Pak James ini cuma 900 sekian, gitu. Jadi kalau netizen nih, aku garis bawahi lagi, netizen tuh kalau ngeliat LP-nya shock sama nominalnya, ngerti gak? Kan nominalnya kecil nih, aku kasih tahu ya netizen, walaupun nominal kecil ya, aku kan seorang entrepreneur, nominal kecil, tapi anggaplah satu orang yang ditipu sama dia 1 juta kali berapa penipuan, apakah kalian, ya mohon maaf, masa penipu kayak gitu dikasih panggung ya, ini kan udah masuknya penipuan, apalagi yang dia tipu itu UMKM ya, orang yang sedikit demi sedikit mengumpulkan uang ya, untuk yang tadinya pengen dia endorse KKLM, ketika dia transfer jebret nggak dikembalikan ya, itu kan ya mohon maaf, dari jiwa kemanusiaan aku memang kecil, nominalnya kecil, tapi karena aku nggak suka penipuan, kejahatan, jadilah ya udah aku lanjutkan. Karena masa kalian, ya mohon maaf ya para wartawan, para media, sedikit kali berapa orang nih di Indonesia ini, masa kalian penipu kayak gitu masih aja kalian kasih panggung gitu. Tapi sebenarnya alasannya Lisa minjem tuh untuk apa sih kak? Sampai sekarang itu udah dijelasin belum sih? Dia belum menjelaskan, tapi waktu itu dia pinjam sama aku, katanya di rumahnya ini lagi ada banyak orang. Jadi dia pinjam dalam situasi terdesak, tapi nggak tahu ya terdesaknya untuk apa. Ada buktinya nggak sih kak, bukti transfer? Ada. Boleh ditunjukin nggak? Bukti transfernya ada semuanya. Tetap. Nanti buktinya di Aspiku, paling nanti ya, nanti di ini aja, itu di belakang aja kan bisa diambilkan. Kak, alasan Kan ada grup ya, total isi grup korban di situ berapa ya? Ada juga di ini di handphoneku, nanti aku lampirkan ya. Kak, alasan Lisa waktu ditagih apa waktu pas nggak mau Alasannya bayar? dia katanya aku sibuk mau podcast, aku sibuk ini itu segala macam. Pokoknya dia selalu kayak beralasan, tapi dia pinter. Kalau kayak gitu kan ibaratnya kurang kuat ya. Jadi ketika dia jebret, aku naikin, dia langsung bayar tuh 2 juta ya. Tapi kan di dalam perjalanannya dia kayak menggampangkan, iya ntar gua ini, iya ntar gua ini, iya ntar. Alhamdulillah karena lawyerku itu alhamdulillah juga pintar, dia menguasai juga, jadi masuk lagi LP-nya juga diterima. Even dia ada masuk pembayaran 2 juta gitu. Udah. Apakah ini kan udah naik, udah masuk? Next City. Udah ada kabar belum buat panggilannya kapan? Untuk Lisa Mariana udah ada kabar belum untuk panggilannya kapan pemeriksaan? LM kebetulan tadi aku sudah dapat informasi dari lawyerku ya, kalau untuk ini nanti biar saja lawyerku yang akan memberikan pernyataan. Kebetulan nanti aku akan mengundang kawan-kawan media ya di kantor luar sendiri, nanti biar aja untuk secara untuk hukumnya untuk lawyer aku yang menjelaskan. Untuk laporannya udah sejauh mana sih kak saat ini? Sudah Next City. Oh, udah Next City. Iya, kalau Next City kan itu katanya dia sudah menandatangani BAP. Tapi ngelihat Lisa Mariana yang sampai sekarang masih terus warawiri di sosial media gimana kak? Ya nggak apa-apa, kita kasih nafas saja. Nih aku kasih tahu juga nih kepada para netizen ya, kita di sini belajar. Kenapa sih dia sudah dilaporkan kok masih warawiri? Karena sesuatu laporan polisi ini prosesnya panjang ya kan. Kita buat LP, panggilan saksi, ini itu segala macam. Dia dipanggil, dengan dia kemarin sudah menandatangani BAP kan langsung lah naik sidik jebret. Itu kan tandanya bukti-bukti semuanya sudah kuat dan sudah lengkap dan sudah diterima dong. Nah nanti naik lagi SP 2 HP, ya kan? Terus nanti naik lagi pelimpahan. Nanti ini intinya dari kasusku ini, LP-ku ini emang sama dia belum diketok palu ya, itu dia masih bebas berkeliaran gitu. Ya jadi jangan kok udah dilaporin belum juga di penjara, mohon maaf ya, buka Google ya proses laporan polisi itu seperti apa sih. Jadi nggak apa-apa, kita biarkan aja dia seliweran ya kesana kemari. Tapi kepikiran dari Kalisa ini yang udah disampaikan ke kakak, mungkin permintaan maaf atau segala macam. Itikat baik. Itikat baiknya apa sih yang udah dilakukan? Nggak ada, dia malah jelek-jelekin produkku, dia ngata-ngatain aku, korban-korbannya sama dia dikatain. Terus belum lagi ya, ketika korbannya masuk ke grupku, dia kan setiap live ya di salah satu platform media lah ya. Oh awalnya nih, karena banyaknya nih korban, pada serang. Kita kan kadang, ayo serang berjamaah ketika dia lagi live. Dia pintar, dia pakai tim buzzer itu ya, komen-komen yang banyak gitu. Jadi para korbannya misalnya paling di bawah 20 atau di atas 20 nih, ini sama dia langsung
buzzer, otomatis lebih banyak buzzernya lah dibanding korban. Terus korbannya ini semuanya diblokir, nanti ada buktinya ya, diblokir. Jadi ketika dia live, korbannya udah nggak bisa lagi. Korbannya bikin lagi nih akun yang baru, sama diblokir lagi, dia pakai buzzer lagi. Seakan-akan nih netizen Indo ini semuanya membela dia, padahal enggak, dia pintar, dia permainannya buzzer. Tapi dari Kak Dewi masih ada pengen menyelesaikan secara kekeluargaan nggak sih, atau baik-baik gitu? Kayak kata damai ya. Mohon maaf nggak ada kata damai ya. Kayak ini kan melaporkan tentang penipuan ya, tapi terus nggak ada itikat baik, malah menjelek-jelekan, nggak ada rencana untuk gugat pencemaran nama baik lagi ke depannya atau gimana? Nah, kalau aku lebih kepada sebenarnya aku capek juga ya untuk ngurusin laporan polisi ini, karena kembali lagi ya, kalau di corona ini ya viral ya susah ya say. Makanya alhamdulillah seiring berjalannya waktu, banyaknya berdoa, korban-korban ini kan semua orang-orang terzolimi, tersakiti sama dia. Ya udah cukup ini dulu aja, kita lihat ya sejauh mana nih ya gitu. Apakah ketika kita sudah benar-benar viral, udah semua orang tahu ya, benar-benar dinotis, dipercepat atau apa. Makanya untuk kalian kalau mau tahu kasusnya cepat atau enggak, ayo kalian follow IG aku, kita ikutin sama-sama ya, biar yang katanya dia ini kebal hukum, kita bisa lihat nah, bener gak sih dia ini ada belakang backingan di di belakang sosoknya itu gitu loh. Terakhir komunikasi sama Lisa Mariana kapan? Semenjak yang aku udah buat LP, aku udah nggak mau ngurusin lagi. Ngejatin buktinya. Nah ini bukti belakangnya dari kasus ini adalah, tolong banget kalau kalian aware, kalau kalian ingin Indonesia maju ya, udah deh mulai dari sekarang, dari hal kecil. Dia ini kan penipu, nggak usah lagi dikasih panggung ya. Dia ini mempergunakan keviralannya untuk banyak menipu orang, dan korban ini sudah banyak. Kalau orang seperti dia ya udah tahu salah, udah tahu kita para korban, barisan para korban ini udah menginformasikan dia ini lagi ada kasus penipuan. Janganlah kalian ini kayak terus kasih panggung, diundang-undang ke acara, mohon maaf, pertelevisian ya kan, so artis, padahal dia sebenarnya bukan artis kan. Kita kan kenalnya dia siapa sih, keluar itu pertama kali keluar tuh dia siapa. Nah, gitu. Makanya aku kasih tahu nih ya, kenapa sih pertelevisian di Indonesia ini sekarang udah, mohon maaf, agak surut, karena netizen sekarang tuh pintar ya. Jadi kalau kalian mau ya pertelevisian ini bisa naik lagi ya, nggak turun lagi, tolong ya kayak gitu-gitu diusir, nggak usah lagi dikasih panggung, mohon maaf ya. Dan untuk para brand ya, udah tahu jelas-jelas dia penipu, masih dikasih panggung, masih dikasih endorse, masih di-naikin. Please ya, untuk kalian para netizen ya, mulai dari hari ini ya, ini kan udah viral banget nih ya di sosmed aku juga, yang nonton udah jutaan kan. Tolong jangan lagi ya diundang live, kalau perlu kita sama-sama boykot. Kenapa? Karena dia penipuan, dan ini bukan satu atau dua korban, ini korbannya banyak ya. Tolong kalau kalian ingin Indonesia maju, gak usah lagi dikasih panggung. Tuh. Oke, Kak, mungkin dari aku terakhir, Lisa Mariana kan belakangan ini lebih sering berbagi nih, berarti kan menunjukkan bahwa dia ada uang gitu kan, sering sedekah gitulah. Itu gimana mungkin lihatnya, sedangkan bayar utang aja susah. Nah, ini aku juga ada ya voice note, jadi ini dia berbagi itu seakan-akan untuk menutup kasusnya, seakan-akan dia ini pintar, dia ini bisa menjadi boneka. Yang mana dia ini kan licik, dia ini banyak menipu ya. Ada nih tim yang kurang ajar, gue ditipuin itu segala macam. Tapi di satu sisi karena dia mainnya buzzer, seakan-akan ini desainnya banyak, dia pura-pura melucu, padahal sebenarnya dia ini jahat ya. Dia ini iblis, lebih dari yang namanya setan ya. Jadi udah deh, stop. Kalian mau aja gitu ditipu, udah tahu penipu, pintar ya. Kalau maling ya nggak ngaku, penjara penuh. Ya udah, namanya penipu itu pintar, pura-pura melucu, pura-pura mengambil hati netizen. Udah nggak usah dikasih panggung lagi deh, dia tuh penipu ya. Oke. Satu lagi udah. Iya. Dan nih ya, dia ini kenapa kelihatan banyak duit ya. Jadi nih ada cerita, jadi salah satu owner yang ditipu sama dia 150 jetong itu, ketika dia mendapatkan uang, dia langsung sewa, tahu gak, sewa mobil. Jadi dia seakan-akan dia banyak duit. Nah itulah ya contoh-contoh penipu, sosialita, padahal duitnya nggak ada. Padahal apa? Mobilnya sewa, padahal apa? Rumahnya sewa. Bahkan ketika LP itu jalan kan, mohon maaf ya, kan dikirim surat. Dia bilang ya,
sama apa namanya para yang ditipu. Rumahku di sini, kalau mau endorse di sini, ternyata selama ini dia nggak punya rumah. Jadi hati-hati, dia ini sosialita, punya rumah lah ini tuh segala macam itu. Mohon maaf, itu hanya bohong, berpura-pura, dia tuh sewa, ya. Berarti Nggak ada duit. uang yang dia pakai buat sedekah ke Nah, para warga dia itu minjem. uang tipuan Dia ya? minjem. Adalah salah satu korbannya namanya KM ya. Aku ada nih buktinya. Pinjam untuk apa? Kak, aku minjem dong. Nah, itu buat dia give. Ya, ngerti gak? Itu. Jadi dia melakukan penipuannya untuk tapak sana, tapak sini, tambah sana, tambah sini. Jadi dia nggak punya duit. Selama ini give itu pakai uang-uang yang hasil dia tipu. Sekarang ya, memang kalian nih dikasih sedekah sama orang penipu, masa kalian terima? Sama aja dong kalian menerima uang haram gitu loh. Jadi kalian kalau dia bagi-bagi, aduh itu uang hasil nipu, jangan lagi sayang, jangan lagi. Kak, tambahan dong Kak tadi. Udah ada upaya buat datengin rumahnya atau belum sih? Nggak mau, karena kalau misalnya aku sudah meng-LPK, lebih baik biarin aja polisi aja yang mendatangi. Kalau perlu nanti ketika LPK aku terus naik, polisi aja yang menjemput paksa. Ngapain gue harus ke rumahnya?